Shalom, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam channel Misi Kasih ini. Kami menyapa dengan sukacita teman-teman yang ada di Hong Kong yang tidak dapat libur. Jangan berkecil hati karena melalui channel ini kita dapat bersekutu bersama. Teman-teman juga di Macau yang ada di Indonesia, bahkan dimanapun yang sudah mengikuti channel ini, selamat bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita masing-masing bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua karena pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Itu semua karena Engkau sendiri yang campur tangan. Terima kasih Bapa, kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari jemaat, kita angkat pujian ini. Kita mau katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa pembukaan dan sekaligus pentahbisan ibadah kita. Ibadah ini kami buka, kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita membaca nats pembimbing dari Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus,
dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, walaupun situasi kondisi saat ini tidak menentu, tetapi hati kita tetap tenang. Kita mau datang bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesuslah kau nakodaku. Yesuslah nakodaku, dikala aku berlayar, ombak badai menerjang, takkan terhempas hidupku. Jangan takut dan bimbang, walaupun badai menghadang, karena Yesus ada di haluan. Maju-majulah bahteraku, maju-majulah hidupku, maju-majulah perahuku. Walaupun ombak menerjang, walaupun badai menghempas, pasti sampai di pantai permai. Ada Tuhan Yesus jalan di depanku. Yesus kau nakoda sejati. Yesus kau nakodaku, dikala aku berlayar, ombak badai menerjang, takkan terhempas hidupku. Takkan takut dan bimbang, walaupun badai menghadang, karena Yesus ada di haluan. Maju-majulah bahteraku, maju-majulah hidupku, maju-majulah perahuku. Walaupun ombak menerjang, walaupun badai menghempas, pasti sampai di pantai permai. Ada Tuhan Yesus jalan di depanku. Yesus kau nakoda sejati. Maju-majulah bahteraku, maju-majulah hidupku, maju-majulah perahuku. Walaupun ombak menerjang, walaupun badai menghempas, pasti sampai di pantai permai. Ada Tuhan Yesus jalan di depanku. Yesus kau nakoda sejati. Yesus kau nakoda sejati. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, walaupun dunia saat ini diguncang dengan bencana ada di mana-mana,
tapi kasih Tuhan tak beranjak dari kita. Mari kita mau lanjutkan pujian sukacita kita. Kita mau katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Jemaat yang kekasih, kita akan bermazmur bersama. Oleh itu mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Saya akan membaca judulnya dan kita sama-sama membacanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Dialah Allah yang setia. Dalam segala musim, Dia selalu menolong kita. Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan kali ini. Minggu ini kita kembali dilayani melalui pelayanan online karena rupanya situasi kembali memburuk di Hong Kong ini, sehingga kita harus masih semua stay at home sehingga kita bisa dilayani karena kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah sebagaimana yang sudah kita alami 3 minggu yang lalu berturut-turut. Baik, untuk itu mari kita akan awali dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, hari ini kami kembali lagi dibawa untuk belajar akan firman Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Walaupun kami tahu bahwa situasi semakin sulit, namun kami percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan bagi kami. Berkati kami, pakailah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada kami melalui bagian Alkitab yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca Alkitab. Kita baca dari Kisah Rasul 16, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-34. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-34. Saya akan bacakan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah.
dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari teks firman Tuhan ini kita akan merenungkan di bawah tema tantangan dan kesempatan. Istilah ini seringkali sudah umum kita dengar. Bahkan juga kalau kita memperhatikan teks ini, mungkin ada banyak tema-tema lain yang kita pikirkan, seperti kepala penjara mendapat hak istimewa, ya, atau percayalah kepada Yesus. Ada banyak tema kita bisa angkat, tetapi saya mencoba untuk mengangkat tema ini, tantangan dan kesempatan. Ya, berbicara tentang tantangan, kita melihat tentang pengertian umum bahwa dalam Kamus Indonesia itu dikatakan tantangan merupakan suatu kesulitan yang tentu untuk mendorong kita supaya kita lebih giat untuk bekerja. Jadi tantangan itu menjadi sesuatu menantang kita untuk kita lebih giat untuk bekerja. Tapi tantangan di sini merupakan tantangan khusus. Tantangan dalam tema yang saya maksudkan di sini merupakan tantangan yang khusus, yaitu satu keadaan yang sulit, satu keadaan yang menyesakan hati yang kita hadapi. Akibat dari tantangan itu kita dapat merasakan suasana hati yang susah, hati yang galau, bahkan kita merasa tidak tenang dalam kehidupan kita. Ada tantangan besar atau tantangan berat, tetapi ada juga tantangan yang ringan atau tantangan yang mungkin kita menganggap remeh atau kita menganggap bahwa itu kita bisa menghadapinya. Namun bagaimanapun kita melihat bagaimana Paulus dan Silas dalam menghadapi tantangan ini adalah tantangan yang berat yang mempertaruhkan kehidupan dan nyawa mereka. Itulah mereka ditangkap dengan tuduhan serta tanpa diadili langsung dibelenggu dan dimasukkan ke dalam penjara serta dijaga dengan ketat. Dalam keadaan yang tidak berdaya ini, kita melihat nampaknya Paulus dan Silas merasa begitu tidak berdaya dengan situasi ini. Namun kita akan melihat bagaimana justru dalam keadaan tantangan yang secara fisik tidak berdaya, dan disitulah menjadikan kesempatan bagi Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil. Sehingga kita melihat inilah yang saya maksudkan tadi tentang tantangan dan kesempatan. Nah, kita akan melihat poin pertama tentang penyebab terjadinya tantangan ini. Ya, kalau kita memperhatikan dalam teks ini, sebetulnya ada kaitan dengan teks yang sebelumnya, ya, yaitu yang pertama kita bisa melihat ada satu perempuan yang memiliki roh tenung, sehingga dengan roh yang ada padanya dijadikan
menjadi sumber penghasilan oleh para tuannya. Artinya tuan-tuannya mempergunakan wanita ini yang memiliki roh tenung ini sehingga mereka mendapatkan penghasilan, ya. Yang berikut, kondisi ini kita melihat pada waktu Rasul Paulus pergi ke kota Filipi, kita lihat bahwa melalui Rasul Paulus Tuhan memakai sehingga roh tenung yang menguasai perempuan itu keluar daripadanya. Sehingga dikatakan tuan-tuan tidak lagi mendapat penghasilan dari roh petenung ini, ya. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-19 dari teks firman Tuhan sebelumnya, dikatakan bahwa para tuan-tuan itu ya menjadi begitu tidak senang oleh karena penghasilan mereka berkurang, ya. Nah, inilah yang menjadi akar masalah pertama, sehingga mereka diberi sehingga mereka diberi tuduhan palsu bahwa Paulus dan Silas mengacau kota dengan ajaran mereka. Dan inilah poin yang kita lihat menjadi sumber di mana penyebab terjadi tantangan ini, ya. Jadi kalau kita melihat akibat daripada kehadiran Paulus, akibat daripada pemberitaan Injil, maka ada tantangan. Berarti tantangan itu satu pelayanan yang sungguh-sungguh tidak terlepas daripada tantangan. Sama seperti pengalaman Paulus dan Silas di sini. Itu hal yang pertama. Yang kedua yang kita akan lihat, tantangan itu sendiri, tantangan yang dialami oleh Paulus dan Silas. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24 dari firman Tuhan ini, maka kita melihat pada waktu orang-orang di Filipi melihat situasi ini, lalu sasaran kemarahan mereka ialah kepada Paulus dan Silas. Lalu apa yang mereka buat terhadap Paulus dan Silas? Dikatakan dalam ayat yang ke-23 dan 24, kita melihat yang pertama ialah mereka didera berkali-kali. Artinya dipukul berkali-kali, ya. Mereka ditangkap lalu dipukul berkali-kali. Yang berikut ialah tidak hanya mereka memukul Paulus dan Silas berkali-kali, tapi juga mereka dilemparkan ke dalam penjara, ya. Nah, kata dilemparkan di sini adalah satu tindakan di mana dengan keras, di mana mungkin mendorong mereka dan memasukkan mereka ke dalam penjara dengan dipakai istilah melempar di sini, ya. Kalau kita mau mengerti kata melempar di sini ialah dalam pengertian bahwa melepas sesuatu tanpa peduli di mana ia jatuh. Jadi artinya di sini bahwa mereka tidak lagi mempedulikan kondisi di mana Paulus dan Silas akan masuk. Yang penting mereka menaruh itu, membuang mereka ke dalam ruangan itu. Nah, itu istilah yang dipakai untuk kata melempar di sini. Kemudian kita melihat di sini bahwa mereka dibawa ke ruang penjara yang paling tengah, ya. Nah, dalam hukuman atau sistem penjara waktu itu, ya tentu penjara itu tidak sama dengan sekarang yang pakai AC, atau mungkin ruangan-ruangan yang boleh dikatakan ada dalam penjara, ada ruangan VIP dan sebagainya. Tapi penjara yang pernah dimasuki oleh Paulus dan Silas adalah benar-benar penjara yang boleh dikatakan cukup gelap dan tempatnya cukup untuk menderita bagi seorang yang terpenjara, ya. Karena dikatakan ruang yang paling tengah, kemudian juga ruangan yang paling bawah, ya. Kemudian tidak hanya sampai di situ, tapi dikatakan juga bahwa mereka dibelenggu, ya. Sudah berada di dalam penjara, masih dibelenggu lagi, ya. Biasanya kalau orang sudah dalam penjara, ya sudah, karena itu dikelilingi dengan terali, sehingga tidak perlu dibelenggu. Tapi kita melihat di sini dalam kisah ini, bahwa mereka dibelenggu lagi dengan belenggu yang begitu kuat di kaki mereka, sehingga tentu bergerak pun begitu sulit, baik di tangan mereka ataupun di kaki mereka, sehingga tentu untuk bergerak pun sangat sulit. Inilah penderitaan yang dialami. Dan tidak hanya di situ, dikatakan para pembesar kota menyuruh untuk kepala penjara, bahkan kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi kita melihat situasi yang dialami oleh
Paulus dan Silas di sini. Sampai kepada seseorang, yaitu dikatakan kepala penjara, yang diperintahkan untuk menjaga, bukan asal sekedar menjaga, tetapi dikatakan juga menjaga dengan sungguh-sungguh. Dengan arti mempunyai tanggung jawab yang sungguh. Nah, inilah kita melihat tantangan yang dialami. Dari segi situasi yang ada, nampaknya tidak ada harapan. Nampaknya tidak ada kesempatan. Mengapa? Karena apa yang akan terjadi dengan Paulus dan Silas hari esok tidak diketahui. Sebab mereka berada dalam penjara, kaki tangan terbelenggu, mereka masih dikawal dengan kepala penjara dengan begitu ketat, sehingga mereka tentu hanya dalam keadaan berada di dalam tanpa memikirkan yang lain. Secara manusia kita bisa berpikir demikian. Nampaknya tidak ada kesempatan. Dan apa yang akan terjadi sebentar pun tidak diketahui. Namun kita melihat dalam teks firman Tuhan ini, justru di tengah-tengah tantangan yang begitu hebat, yang begitu berat mereka mengalami, masih ada kesempatan. Ini yang menarik, ya. Bagi orang duniawi, situasi seperti itu tidak ada lagi kesempatan. Tapi bagi orang percaya, walaupun ada situasi yang sulit, walaupun ada situasi yang mencekam, sepertinya tidak ada jalan keluar, tapi tetap masih ada kesempatan, tetap masih ada jalan keluar. Kita akan melihat poin yang ketiga, bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan. Ini menjadi menarik, ya. Ialah kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah tantangan dan kesusahan. Kesempatan yang Tuhan berikan itu, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-25, ya, dalam ayat yang ke-25, kita melihat kesempatan, ya. Kesempatan yang pertama bagi Paulus dan Silas ialah mereka berdoa dan memuji Tuhan, ya. Di tengah keadaan yang begitu sulit, begitu susah, tapi Paulus dan Silas berdoa dan memuji-muji Tuhan. Bahkan dikatakan nyanyian-nyanyian yang mereka nyanyikan itu didengar oleh orang-orang tahanan yang lain. Saudara, ini menjadi menarik. Ini menunjukkan bahwa tubuh kita, fisik kita bisa mengalami tantangan, tekanan, ya, penderitaan, bahkan dibelenggu seperti Paulus dan Silas. Tetapi roh dan jiwa kita di hadapan Tuhan tidak terbelenggu. Itu yang terjadi dengan Paulus dan Silas di sini. Dikatakan mereka berdoa dan memuji Tuhan. Karena tentu kita melihat satu kondisi di sini bahwa tidak ada harapan yang lain. Tapi mereka masih percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Walaupun mereka belum tahu bagaimana cara Tuhan akan menolong. Tetapi satu hal yang menarik ialah mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka berdoa. Saudara, ini membawa kita untuk kita pahami dalam berbagai situasi tekanan yang kita alami, situasi yang nampaknya makin berat saat ini di mana-mana, ya. Banyak orang berteriak, banyak orang merasa sudah tidak berdaya, banyak negara sudah merasa tidak mampu lagi, baik dari segi penyakit ataupun dari segi ekonomi. Memang itu satu kenyataan yang kita tidak bisa mungkiri, kita tidak bisa hindari. Walaupun demikian, bagi orang percaya masih ada kesempatan, ialah kita masih bisa berdoa, kita masih bisa memuji Tuhan di tengah keadaan yang sukar, di tengah keadaan yang sulit. Dan ini yang kita belajar dari kehidupan Paulus dan Silas. Nah, dengan berdoa kita akan melihat hal yang berikut. Apa yang terjadi? Tuhan membuat mujizat, ya. Mujizat yang Tuhan buat itu apa? Itulah Alkitab katakan di sini dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-26. Kalau kita memperhatikan di situ, Tuhan membuat ada gempa bumi, ya. Ini kalau kita perhatikan satu gempa bumi yang bagi saya sangat spesial, ya. Gempa bumi yang terjadi ini, walaupun namanya gempa bumi, tapi yang terjadi tidak seperti gempa bumi pada umumnya,
ya. Karena kalau kita perhatikan gempa bumi pada umumnya biasanya pohon tumbang, gedung runtuh, dan sebagainya. Tapi gempa bumi yang terjadi saat ini, kita melihat ada beberapa catatan khusus dalam ayat yang ke-26 di sini. Itulah dikatakan pertama, sendi-sendi berpenjara goyah. Sendi-sendi itu setiap itu tikungan atau sendi-sendi rumah itu dikatakan goyah, ya. Bahkan tidak hanya sendi-sendi goyah, dikatakan pintu-pintu terbuka, ya. Biasanya dalam satu gempa bumi itu tidak ada dipakai pintu terbuka, itu gedung yang runtuh. Tapi itu dikatakan di sini, itu gempa bumi ini membuat pintu terbuka. Dan yang lebih menarik lagi, bukan hanya pintu terbuka, tapi dikatakan belenggu-belenggu yang ada di tangan dan di tangan Paulus dan di kaki Paulus pun terlepas. Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa ini gempa bumi yang tidak biasa, gempa bumi yang tidak sama dengan yang lain. Biasanya kalau gempa bumi gedung runtuh, ya pasti Paulus dan Silas jadi korban lah di dalam gedung penjara itu. Tapi sebaliknya justru gempa bumi ini mampu melepaskan belenggu-belenggu mereka. Dan saya tidak bisa bayangkan kehebatan, kedahsyatan gempa yang terjadi saat itu. Ialah sampai belenggu yang ada di tangan, belenggu yang ada di kaki bisa terlepas. Ini betul-betul mujizat. Ini betul-betul ajaib. Sehingga kita melihat di sini, inilah yang terjadi. Dari sisi Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan, tetapi juga Tuhan bekerja bagiannya adalah membuat mujizat. Dan yang terjadi ialah sampai belenggu-belenggu terlepas. Lalu dalam situasi inilah menjadi kesempatan, ya, kesempatan Tuhan berikan untuk bagaimana Paulus dan Silas memberitakan Injil. Kita melihat kesempatan ini menarik. Seandainya mereka tidak dimasukkan dalam penjara, mereka tidak mungkin akan bertemu dengan kepala penjara ini, ya. Dan kepala penjara ini pun tidak mempunyai kesempatan untuk mendengarkan berita Injil. Tapi di sini kita perhatikan, inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Baik kesempatan bagi Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara, tetapi juga kesempatan bagi kepala penjara untuk bertemu dengan Paulus dan Silas dan menerima berita Injil itu sendiri. Nah, ini menjadi menarik, kesempatan yang Tuhan berikan. Hal itu dimulai dengan situasi yang dialami oleh kepala penjara ini. Karena pada waktu dia sadar, waktu dia terbangun setelah gempa bumi itu, dia begitu terkejut, dia bingung. Karena apa? Dia melihat penjara-penjara, pintu-pintu penjara sudah terbuka, ya. Sehingga dia mengalami kebingungan, ketidakpastian. Dan Alkitab katakan di sini dia menyangka bahwa orang penjara sudah melarikan diri, dan itu sesuatu yang lumrah, ya. Orang-orang dalam penjara itu bagaimana dia bisa lari keluar, ya. Dia bisa congkel itu jendela, dia bisa manjat, hanya ingin keluar dari penjara. Sehingga konsep seperti itu ada pada kepala penjara ini, karena mungkin dia sudah punya pengalaman. Jadi apalagi sekarang pintu penjara dengan sendirinya terbuka, dia sudah mempunyai dugaan bahwa orang-orang yang di penjara ini sudah melarikan diri, ya. Sehingga dia menjadi bingung, ya. Bahkan dia tidak hanya menjadi bingung, kita melihat berikut bahwa dia memiliki sikap takut, ya. Ada ketakutan. Bagaimana dia takut? Itulah dikatakan di sini, dia ingin bunuh diri, ya. Karena ini mungkin merupakan tanggung jawab, ya. Bahwa dia sudah diberikan tugas sungguh-sungguh dan dia harus bertanggung jawab atas nyawa. Sehingga kalau dia melanggar, maka nyawa dia sendiri adalah taruhannya. Sehingga kalau kita memperhatikan di sini,
Karena dia diberi tanggung jawab terhadap nyawa, yaitu orang-orang yang dimasukkan dalam penjara. Dan kalau dia tidak bisa menjaga, dan para penjahat itu melarikan diri, nyawa dia jadi taruhan. Merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang dia miliki. Ya. Jadi sebetulnya ini satu contoh yang bagus juga. Kalau memang orang bersungguh-sungguh dalam satu tugas, kalau di saat dia melakukan satu kesalahan harus ada tanggung jawab yang dia lakukan. Seringkali kita diperhadapkan dengan ada orang sudah buat salah dalam satu tugas, tetapi enjoy aja, dia tidak merasakan itu bersalah. Ya. Tapi kita melihat kepala penjara ini, walaupun tadinya dia tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi dia sudah memiliki satu budaya bahwa tugas tanggung jawab itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, resikonya adalah taruhan nyawa. Itulah dikatakan di sini, ia berani untuk mau mengambil pedang dan mau menghunus pedang itu untuk menikam atau membunuh dirinya. Ya. Karena tanggung jawab. Kan dia merasa takut. Kalau sana betul orang-orang ini lari, bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan para pembesar kota? Untuk lebih singkatnya, lebih baik saya bunuh diri. Nah, itulah yang dilakukan oleh kepala penjara ini. Sehingga rupanya tindakannya itu dilihat oleh Paulus dan Silas. Sehingga Paulus dan Silas katakan di sini, di dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan di dalam ayat yang ke-28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ya. Rupanya tindakan yang akan dilakukan oleh kepala penjara itu dilihat oleh Paulus. Itulah sebabnya Paulus katakan, jangan celakakan diri, kami semua masih ada di sini. Dan tentu hal ini begitu mengagetkan bagi kepala penjara ini. Sehingga Alkitab katakan bagaimana keadaan selanjutnya. Dikatakan di sini, kepala penjara itu akhirnya masuk ke dalam dan melihat mereka masih ada di sana, mengantar mereka keluar, lalu dikatakan, kepala penjara katakan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Tuan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Saudara, kalau kita memperhatikan pertanyaan daripada kepala penjara ini, tentu yang dia pikir ialah bahwa dia sekarang, karena resiko daripada pekerjaan, dia akan membunuh diri untuk mati. Tapi pertanyaan dia bahwa apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Ialah bagaimana supaya nyawa dia tertolong. Yang mungkin dia pikirkan hanya keselamatan jiwanya, keselamatan fisiknya. Ya. Sehingga pada waktu dia berkata demikian, maka Paulus menyampaikan keselamatan jiwa. Ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, kita perhatikan antara perkataan kepala penjara di sini. Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Ya. Maka Paulus katakan, percayalah kepada Yesus Kristus, atau percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi pada waktu Paulus mengatakan, orang kepala penjaranya menyatakan aku, bagaimana supaya aku bisa selamat? Paulus menyampaikan firman Tuhan, engkau percaya kepada Yesus dan bukan hanya engkau saja yang selamat, tetapi juga seisi rumahmu. Dan ini berbicara tentang keselamatan, anugerah keselamatan yang melimpah. Ya, ya. Orang kepala penjara hanya merindukan bagaimana dia selamat, tapi Tuhan memberikan jaminan bukan hanya engkau, tetapi seisi rumahmu. Saudara, ini menunjukkan bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu anugerah yang tidak terbatas kepada siapa saja. Ya, bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada orang tertentu, tapi kepada siapa saja yang membuka hatinya, yang memberi hatinya kepada Tuhan, maka dia akan menerima jaminan keselamatan itu. Dan hal itu terbukti
kita melihat bagaimana kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas. Lalu dikatakan di sini, mereka memberitakan Injil. Lalu akhirnya kepala penjara dan orang-orang seisi rumahnya percaya kepada Yesus dan memberi diri mereka dibaptis. Satu pengalaman yang luar biasa. Seorang kepala penjara yang tidak pernah merencanakan. Tadi malam dia mendapat tugas untuk menjaga orang yang dianggap orang yang bersalah. Tapi justru sebaliknya, dia mendapatkan kesempatan bertemu dengan Yesus, sehingga pagi hari dia menerima Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Yesus, bahkan dia memberi diri dibaptis. Inilah pengalaman, inilah kesempatan di mana Paulus dan Silas dapat memberitakan Injil. Saudara, akibat daripada kesempatan yang diperoleh, apa yang terjadi? Kita membaca dalam ayat-ayat tadi, kita melihat pertama ialah ada satu keluarga menjadi percaya. Satu keluarga menjadi percaya kepada Yesus, yaitu kepala penjara dan keluarga. Yang kedua, tindakan daripada percaya mereka, Alkitab katakan di sini, kepala penjara itu mengajak mereka lalu menghidangkan makanan kepada mereka. Ya, kalau saya perhatikan di sini, ini makan pagi, ya, sarapan, ya. Jadi untuk makan pagi, kepala penjara ini bawa Paulus dan Silas makan pagi, ya. Ini bukti orang yang sudah bertobat, yang sudah terima Yesus, pasti ada pelayanan kasih. Dia pasti ada jiwa melayani, ya. Dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan, ya. Itulah bukti orang yang bertobat, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Sama seperti pengalaman Paulus dan Silas di kota Filipi. Pada waktu Paulus masuk dan seorang perempuan yang menerima berita Injil, yaitu Lydia, ya, dikatakan dalam teks sebelumnya. Pada waktu setelah dia bertobat percaya Yesus, dia begitu memaksa kepada Paulus dan Silas pas singgah di rumahnya dengan mengatakan, kalau kamu merasakan bahwa aku betul-betul percaya kepada Yesus, saya minta pas singgah di rumah. Artinya apa? Dia ingin membuktikan bahwa dia sudah percaya dengan menyatakan pelayanan kasih, memberikan rumah mereka tempat tumpangan. Dan ini menjadi ciri hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Di saat kita sungguh bertobat kepada Tuhan, maka kita akan memiliki jiwa suka memberi, bukan menjadi pelit. Kita akan memiliki jiwa sedia berkorban, ya. Karena apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, ya. Sehingga hal itu juga dialami. Dan yang menarik di sini, kepala penjara ini belum pernah diajar untuk arti memberi sesudah percaya Yesus. Tapi secara spontan dia dapat melakukan itu. Mengapa? Karena Tuhan telah mengubah hidupnya. Roh Allah telah mengubah hidupnya, rohnya. Sehingga rohnya yang penuh kasih, dia bisa nyatakan itu. Dan akibat yang ketiga, kita lihat itulah dikatakan dalam ayat yang ke-34 itu. Maka ada sukacita, ada gembira, dikatakan di situ. Memang ini yang disebut sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang dikatakan di sini bukan sukacita mendapatkan harta atau uang yang banyak, tapi sukacita yang merupakan ekspresi daripada karena percaya kepada Yesus. Sehingga karena sukacita juga karena dia bisa melayani dengan apa yang ada padanya. Saudara, inilah disebut sukacita ilahi, di mana kita diselamatkan oleh Tuhan, di mana kita bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu adalah satu sukacita yang indah. Di tengah masa sukar seperti ini, kita sebagai orang percaya bukan dituntut, tapi diminta kesediaan. Apa yang dapat kita lakukan? Ialah tantangan menjadi kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Tantangan ini juga menjadi kesempatan untuk kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Kasih kita yang nyata di hadapan Tuhan dan sesama. Dan kiranya setiap pergumulan tantangan, karena saya tahu situasi saat ini bukan hanya 1-2 orang, dunia, termasuk kita orang percaya, pun mengalami tantangan-tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah. Tapi justru
inilah mari kita ambil menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil, kesempatan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Pengalaman Paulus dan Silas, pengalaman kepala penjara, menjadi satu pengajaran penting bagi kami dalam situasi sulit saat ini. Berkati kami supaya iman kami bisa bertumbuh. Kami dapat mempergunakan kesempatan-kesempatan yang sulit menjadi kesempatan untuk Injil diberitakan. Berkati kami semua, berkati semua saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama menyampaikan pengakuan iman rasuli bersama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, jemaat yang kekasih, puji Tuhan, kita sudah diberkati berkat firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi remah, menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita. Tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kita, dan kita mau iringi dengan pujian selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sekaligus pujian ini menjadi pesan bagi kita bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun,
Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, di dalam Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan sekarang kami berdoa pertama untuk situasi dunia saat ini, di mana di berbagai belahan bumi penyakit COVID-19 semakin merajalela. Lebih banyak orang yang terpapar dengan penyakit ini. Di Hong Kong dengan situasi kembali lockdown, kami doakan supaya Tuhan masyarakat di Hong Kong, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan memberkati. Juga umat Tuhan, orang percaya, gereja-gereja di Hong Kong, yang tentu juga mendoakan, berdoa sehati. Kami doakan supaya wabah ini pada waktunya bisa lewat. Kami doakan untuk pemerintah Hong Kong, Tuhan berkati dalam menanggulangi berbagai situasi yang sulit ini. Kami doakan supaya pemerintah juga ditolong oleh Tuhan. Dan kami juga rindu supaya situasi kesulitan yang ada di Hong Kong membuat orang-orang Hong Kong mencari Tuhan. Para pekerja yang ada di Hong Kong juga mencari Tuhan. Karena tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain yang kami harus mencari selain kami mencarinya di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang Hong Kong supaya situasi membawa mereka untuk percaya kepada Yesus. Untuk Indonesia, kami doakan presiden kami dengan semua aparat dari pusat sampai daerah-daerah. Walaupun pemerintah akan menghadapi berbagai tekanan, karena ada orang-orang yang berusaha untuk mau mengacaukan, mau menggoyahkan pemerintah yang sah yang sedang ada. Kami doakan Tuhan tolong supaya pemerintah kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan dalam menghadapi kasus atau COVID-19 ini, supaya Tuhan berkati pemerintah kami diberi hikmat untuk dapat melakukan peraturan-peraturan, memberikan peraturan-peraturan untuk rakyat Indonesia supaya mereka dapat menaatinya untuk bisa terlepas daripada penyakit ini. Bagi mereka yang sudah terpapar, mereka ada di rumah sakit, kami doakan Tuhan tolong mereka, jamah mereka, pulihkan mereka. Juga tenaga dokter, tenaga medis yang tentu jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan orang sakit yang jumlahnya semakin bertambah. Kami doakan Tuhan kuatkan mereka. Ada juga tenaga medis yang sudah jadi korban, keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami doakan Tuhan juga berkati mereka. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja GMKIH dan gereja-gereja yang ada di Hong Kong ini. Tuhan berkati pelayanan kami. Kami hamba-hamba Tuhan yang melayani melalui pelayanan online YouTube seperti ini. Tuhan juga memberkati sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dan diterima oleh jemaat Tuhan. Walaupun mereka tidak hadir beribadah, berkumpul bersama-sama. Kami doakan juga untuk kebutuhan pelayanan kami tiap bulan. Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya. Kami doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini. Walaupun berbagai tekanan yang sekarang sedang dialami, tapi kami percaya Tuhan sudah memilih dan Tuhan sudah memberkati. Sehingga tentu akan tetap jadi pilihan Tuhan dan akan tetap diberkati oleh Tuhan. Kami doakan untuk badan-badan dunia dalam menanggulangi atau menghadapi berbagai kasus keamanan dunia yang sangat rentan saat ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong. Sehingga bangsa-bangsa bertikai, Tuhan beri perdamaian kepada mereka. Sehingga mereka juga mengalami kedamaian satu dengan yang lain. Kami doakan supaya Tuhan tolong. Tuhan memberkati. Terima kasih bagi mereka yang sakit. Bagi mereka yang dalam keadaan duka, kami doakan, hiburkan dan kuatkan mereka. Persembahan hari ini kami doakan supaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Jemaat yang di Hong Kong, di Macau, juga di orang percaya di mana-mana tempat di seluruh dunia. Kami doakan hari ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dan kita akan masuk dalam doa berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Shalom.